Shalom sahabat. Kembali beberapa informasi di negeri kita tentang bencana. Dan di tengah-tengah prediksi itu lalu muncul prediksi ramalan-ramalan dari orang-orang yang memang dirasa sebagai orang-orang yang ahli dalam metafisika. Pun demikian ketika saya berpelayanan ke Surabaya, ketika di atas ada himbauan untuk kembali memakai seatbelt karena cuaca sedang buruk dan ternyata di bawah sedang terjadi gempa di Jogja. Ada juga yang lalu kepikiran bagaimana dengan keadaan di Jepang. Mereka lalu berbondong-bondong untuk mencari bekal, panik buying, mengumpulkan apa yang kira-kira bisa dimakan, dibutuhkan ketika bencana itu datang. Sesudah gempa dahsyat berkekuatan 7,1 skala Richter, ternyata di Pulau Kyushu, Jepang, 8 Agustus lalu, Indonesia diingatkan kembali akan gempa megatrust yang juga berpotensi terjadi di Indonesia. Namun konon kabarnya status waspada sudah diklarifikasi. Bagaimana seharusnya kita menyikapi prediksi-prediksi seperti ini? Yang harus ada di benak kita adalah kita perlu menyandarkan diri kepada Sang Pemilik hidup. Kita tidak pernah bisa hidup jikalau Sang Sumber hidup itu tidak menghadirkan kita. Maka di tengah kegalauan hidup ini tentang megatrust, tentang bencana, menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita sungguh-sungguh meletakkan hidup kita kepada Sang Khalik? Dia adalah Allah alam semesta. Lebih dari itu tentu peringatan-peringatannya harus tetap kita hiraukan. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tergelitik ketika ada megatrust, ada isu bencana besar, lalu saya berpikir mana yang lebih panjang umur, orang yang baik atau orang yang jahat? Mungkin saudara agak setuju dengan pernyataan yang mungkin juga saya kira sama, bahwa malah orang-orang jahat itu tidak mati-mati, orang-orang baik itu cepat matinya. Tapi firman Tuhan juga mengingatkan bahwa kebaikan kita itu harus dilihat orang. Dan Rasul Paulus mengingatkan bukan karena apa, bukan karena dirinya, bukan karena orang lain, supaya orang lain impress, tetapi Paulus mengingatkan hari demi hari itu berubah. Bukan soal waktu yang berputar, tetapi sebuah kesempatan. Nah, kesempatan itu ada pada hari Tuhan yang semakin dekat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam kecemasan terhadap sebuah berita bencana, kita diingatkan apapun itu, jangan khawatir. Tetapi mari kita berdoa. Di dalam doa itu lalu kita mendapatkan sebuah kedamaian. Apa kata Paulus? Damai sejahtera yang melampaui akal. Damai sejahtera yang melampaui akal. Stephen Post, seorang profesor biotika dan kedokteran, dalam bukunya Why Good Things Happen to Good People, memaparkan bukti-bukti ilmiah bahwa kebaikan hati yang dihayati dan dipraktikkan itu berpengaruh pada kesehatan diri kita, kesehatan mental kita, dan kesehatan iman kita. Maka menjadi pertanyaan reflektif para sahabat, jangan-jangan kita itu mati bukan karena bencana,
tapi karena kegalauan diri kita. Gempanya itu di diri kita. Maka letakkan kegoncangan hidup kita pada Sang Sumber hidup yang memberi damai, yang melampaui akal kita. Teruslah berdoa, berbuat baik, dan jangan lupa bersyukur. Kalau kita sudah berbuat baik tetap dijahati, ya syukurlah. Karena kita terus belajar menajamkan diri kita untuk semakin baik. Kalau kita menjadi baik, lalu direspon dengan baik, bersyukurlah karena itu bonus dari Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.